Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fikri Malaysia Ruti dengan NIM 461242143. Di sini kami akan menguji korelasi dan regresi dengan menggunakan software SPSS. Oke, yang pertama tujuan mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan. Jika ada hubungan, bagaimana arah hubungan tersebut? Mengetahui seberapa besar hubungan tersebut. Data yang dia olah bisa kuantitatif ataupun kualitatif, yang masing-masing mempunyai ukuran korelasinya sendiri. Lalu di sini ada kasus menghitung korelasi antara gaji, usia, dan pengalaman kerja. Ini ada tabel yang dimana ada 75 karyawan. Selanjutnya, karena ketiga variabel adalah kuantitatif, maka korelasi yang digunakan adalah persen. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Ini tadi tabel yang berada di sini bisa di copy atau diketikkan ke dalam tabel SPSS ini. Setelah itu akan muncul seperti ini, ada 75. Selanjutnya untuk menganalisisnya, kita klik analyze, lalu correlate, dan bivariate. Selanjutnya akan di bagian sini kita masukkan gaji, usia, dan pengalaman kerja ke bagian variabel kanan ini. Setelah itu kita centang bagian persen, detail, dan di bagian flag. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan keluar hasil outputnya seperti ini. Selanjutnya di bagian analisisnya yaitu hipotesis, yaitu H0 tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel, dan HA ada hubungan korelasi antar dua variabel. Kriteria uji, terima H0 jika probabilitasnya lebih dari 0,05 atau 0,01. Tolak H0 jika probabilitasnya kurang dari 0,05 atau 0,05. Catatan, nilai signifikan 0,05 atau 0,01 tergantung pemilihan berdasarkan tabel analisis. Semua angka probabilitas adalah 0. Maka H0 ditolak, artinya semua variabel memang secara nyata berkorelasi. Pada output di atas, nilai N sama dengan 75. Artinya semua data diproses dan tidak ada yang hilang atau missing. Lalu untuk analisis, yang utama gaji dengan usia dapat angka 0,682. Arah korelasinya yaitu positif, artinya semakin tinggi usia, semakin besar gajinya. Dan sebaliknya. Karena besar korelasinya 0,682 lebih dari 0,5. Berarti variabel usia berkorelasi kuat dengan variabel gaji. Yang kedua, gaji dengan pengalaman kerja didapat angka 0,730. Arah korelasinya yaitu positif, artinya semakin tinggi gaji, semakin besar pengalaman kerja, dan sebaliknya. Karena besar korelasinya 0,730 lebih besar dari 0,5.
Berarti variabel pengalaman kerja berkorelasi kuat dengan variabel gaji. Yang ketiga, usia dengan pengalaman kerja. Didapat angka 0,438, arah korelasinya yaitu positif. Artinya, semakin tinggi usia, semakin besar pengalaman kerja, dan sebaliknya. Karena besar korelasinya 0,438 kurang dari 0,5, berarti variabel pengalaman kerja berkorelasi sedang dengan usia. Oke, kita akan melanjutkan yang seterusnya, yaitu korelasi parsial. Tujuannya, korelasi parsial memasukkan satu variabel tambahan yang berfungsi sebagai pengontrol dari dua variabel yang berkorelasi dahulu. Data yang diolah bisa kualitatif ataupun kuantitatif, yang masing-masing mempunyai ukuran korelasi sendiri-sendiri. Lalu di sini ada kasus menghitung korelasi parsial antara gaji dan usia dengan variabel pengalaman kerja, berfungsi sebagai variabel kontrol. Data yang digunakan sama seperti sebelumnya, sama seperti yang sebelumnya itu. Lalu kita akan masuk ke aplikasinya, masih sama seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke analyze, dan parsial. Nah, di sini pada pengalaman kerja berfungsi sebagai variabel kontrol. Berarti di sini kita masukkan pengalaman kerja ke variabel kontrol dan gaji serta usia dimasukkan ke variabel. Setelah itu kita oke. Setelah di oke akan muncul output seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke analisisnya. Korelasi parsial berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Hipotesisnya H0 tidak ada hubungan korelasi antar dua variabel, dan HA ada hubungan korelasi antar dua variabel. Kriteria uji, terima H0 jika probabilitas lebih dari 0,05 dan tolak H0 jika probabilitas kurang dari 0,05. Catatan, nilai signifikan 0,05 atau 0,01 tergantung nominal. Analisisnya yaitu karena semua angka probabilitas adalah 0, maka H0 ditolak. Ini. Artinya variabel gaji dengan usia yang dikontrol dengan variabel pengalaman kerja saling berkorelasi. Derajat kebebasan yaitu degree of freedom atau DS. Sini DS-nya sama dengan N kurangi K dikurangi 1. Dengan N adalah jumlah data dan K jumlah variabel. DS sama dengan 75 dikurangi 2 dan dikurangi 1, yang hasilnya 72. Lalu arti angka korelasi dibandingkan dengan korelasi antara gaji dengan usia tanpa mengontrol atau kasus berikutnya sebesar 0,662. Dengan adanya pengontrol variabel pengalaman kerja, besar korelasi turun menjadi 0,590. Yang awalnya 0,682 turun menjadi 0,590 dengan arah korelasinya yaitu positif. Artinya semakin tinggi pengalaman kerja seorang karyawan, jika usia bertambah maka ada kecenderungan gaji karyawan tersebut akan semakin meningkat. Demikian sebaliknya. Oke, selanjutnya kita akan ke korelasi untuk data original. Tujuannya penghitungan korelasi menggunakan korelasi Spearman dan Kendall, di mana syarat semua variabel harus original. Isi variabel berjenjang seperti sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik.
Datanya bila kualitatif atau kuantitatif yang masing-masing mempunyai ukuran korelasinya sendiri-sendiri. Lalu ini ada kasus seorang manajer perusahaan ingin menilai pegawai bank dari segi prestasi kerja, IQ, dan loyalitas. Di sini ada variabel prestasi kerja, ada sangat baik, baik, cukup baik, jelek, sangat jelek, dan seterusnya. Ini ada tabel data prestasi, IQ, dan loyalitas. Ada sebanyak 75. Karena ketiga variabel adalah kualitatif dan memiliki kategori data original, maka korelasi yang digunakan adalah Spearman dan Kendall. Selanjutnya kita akan beralih ke aplikasinya. Pada tabel yang tadi, kita bisa copy terlebih dahulu ke Excel, lalu kita copy ke aplikasi SPS ini, dan akan seperti ini. Kita beralih ke variabel view. Pada value, kita masukkan angka 1, lalu sangat baik seperti yang tadi jelaskan ditulis di sini, yaitu 1 itu sangat baik, 2 baik, baik, jelek, dan sangat jelek. Jadi 1, lalu sangat baik, baik, lalu kita add. Setelah itu akan jadi seperti ini. Lalu kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu kita oke. Begitu juga di bagian IQ dan loyalitas. Kita samakan seperti yang ada di sini. Loyalitas juga. Selanjutnya kita beralih ke data view. Nah, saat sudah ditambahkan tadi, pada ini kita klik, bisa berganti menjadi angka seperti yang diberikan tadi. Selanjutnya untuk analisisnya kita klik analyze. Lalu penilaian divariat. Selanjutnya kita masukkan semua prestasi karyawan, IQ karyawan, loyalitas karyawan, variabel. Selanjutnya sesuai yang ada tadi, kita masukkan Spearman dan Kendall. Di checklist bagian Kendall dan Spearman. Lalu kita oke. Setelah kita oke, akan dapat outputnya seperti ini. Selanjutnya kita analisis. Yaitu yang pertama, korelasi antara prestasi dengan loyalitas adalah positif. Atau semakin tinggi tingkat loyalitas seorang pegawai, maka prestasinya cenderung semakin bagus. Demikian pula sebaliknya. Semakin tidak loyal, semakin tidak berprestasi karyawan tersebut. Namun, angka korelasi 0,299 yang jauh dari 0,5 menunjukkan lemahnya hubungan kedua variabel tersebut. Lalu yang kedua, korelasi antara prestasi dengan IQ adalah negatif. Atau semakin tinggi IQ seorang pegawai, maka prestasinya cenderung semakin jelek. Demikian pula sebaliknya. Namun angka korelasi 0,15 yang jauh dari 0,5 menunjukkan lemahnya hubungan kedua variabel tersebut. Korelasi IQ dengan loyalitas adalah positif. Atau semakin tinggi tingkat IQ seorang pegawai, maka loyalitas yang cenderung semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya.
Namun angka korelasi 0,0772 yang jauh dari 0,5 menunjukkan lemahnya hubungan kedua variabel tersebut. Analisis signifikasi hasil korelasi, yaitu yang pertama, korelasi antara prestasi dan loyalitas adalah signifikan nilai probabilitas sama dengan 0,005 kurang dari 0,05, yang berarti adanya hubungan yang benar-benar signifikan antara prestasi dan loyalitas seorang pegawai. Yang kedua, korelasi antara IQ dengan loyalitas adalah tidak signifikan. Nilai probabilitas sama dengan 0,509 lebih dari 0,05, yang berarti antara IQ dengan loyalitas tidak ada hubungan. Yang ketiga, korelasi antara prestasi dengan IQ adalah signifikan. Nilai probabilitas sama dengan 0,015 kurang dari 0,05, yang berarti adanya hubungan dengan yang benar-benar signifikan antara prestasi dengan IQ seorang pegawai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke regresi. Tujuannya itu memprediksi besar variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas yang sudah diketahui besarnya. Catatan, pada dasarnya tahapan penyusunan model regresi meliputi yaitu menentukan variabel bebas, independent variable, dan variabel terikatnya atau dependent variable. Lalu menentukan metode pembuatan model regresi, enter, forward, dan backward. Melihat ada tidaknya data yang outlier atau ekstrim. Menguji asumsi klasik, terus menguji signifikasi model, IGT, GF, dan lain-lain. Lalu interpretasi model regresi. Selanjutnya, jenis regresi yaitu ada dua. Yang pertama, regresi linear, jika hanya ada satu variabel bebas. Lalu yang kedua, regresi ganda, jika variabel bebas lebih dari satu. Lalu analisis regresi digunakan untuk peramalan di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya yaitu yang pertama, terdapat 3 variabel yaitu penjualan, biaya promosi, dan biaya iklan. Dalam praktek akan dibahas membahas hubungan antara biaya promosi dan biaya iklan terhadap penjualan. Lalu identifikasi variabel bebas dan variabel terikatnya bagaimana? Ini jawabannya itu variabel bebas itu biaya promosi dan biaya iklan. Sedangkan variabel terikat itu penjualan. Metode korelasi akan membahas keeratan hubungan antara biaya promosi dan biaya iklan terhadap penjualan. Lalu metode regresi akan membahas pengaruh antara biaya promosi dan biaya iklan terhadap penjualan. Contoh kasus regresinya, yaitu manajer PT STIE ingin mengetahui apakah kegiatan yang menunjang penjualan perusahaan selama ini, yaitu iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman, berpengaruh terhadap penjualan roti. Lalu identifikasi variabel bebas dan terikatnya, yaitu identifikasi variabel bebas adalah iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman. Sedangkan identifikasi variabel terikat yaitu pengaruh terhadap penjualan roti. Selanjutnya nama-nama variabel. Di sini ada daerah, yaitu nama daerah penjualan, hasil penjualan yaitu satuan hasil penjualan sales dalam satuan rupiah. Iklan koran, lalu iklan radio, outlet,
dan salesman. Ini ada data tabel daerah, hasil jual, iklan koran, iklan radio, outlet, dan salesman. Ada 30. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Seperti sebelumnya, bisa di copy dari tabel tadi ke Excel lalu ditaruh di sini atau diketikkan secara manual. Setelah keluar seperti ini, untuk menganalisisnya kita klik Analyze, terus Regression, lalu Linear. Nah, di bagian sini variabel independen-nya yaitu kita akan bisa masukkan hasil jual. Lalu untuk iklan koran, iklan radio, outlet, dan salesman bisa dimasukkan ke variabel independen. Untuk dependen di sini yaitu variabel tingkatnya. Sedangkan independen di sini variabel bebas. Setelah itu kita klik di metodenya enter. Tentunya kita oke. Nah, setelah kita oke, akan keluar outputnya seperti ini. Tentunya langsung ke analisisnya, yaitu pertama analisis model summary. Angka R sebesar 0,869 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara hasil jual dengan 4 variabel bebasnya adalah kuat karena angka di atas 0,5. Catatannya, definisi kuat karena angka di atas 0,5, dalam kasus lain batasan angka akan berubah, akan berbeda. Sedangkan angka R atau koefisien determinasi adalah 0,755, berasal dari 0,869 dikali 0,869. Namun untuk jumlah variabel bebas lebih dari 2. Lebih baik digunakan asus R square yaitu 0,716. Hal ini berarti 71,6% variasi dari hasil jual bisa dijelaskan oleh variabel dari keempat variabel bebas. Sedangkan sisanya besar 100% dikurangi 71,6%. Sama dengan 28,4%. Dipengaruhi oleh faktor lain. SIE atau Standard Error of Estimate adalah 41,58 atau 41,58 juta per bulan. Makin kecil SIE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel terikat. Selanjutnya analisis ANOVA. Dari uji ANOVA atau uji F didapat F hitung sama dengan 19,298 dengan nilai probabilitas 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi hasil penjualan. Atau bisa dikatakan bahwa iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil penjualan. Selanjutnya yaitu analisis koefisien. Ini ada persamaan regresinya, yaitu X1 yaitu variabel iklan di koran, ini. Lalu X2 variabel iklan di radio, X3-nya variabel jumlah outlet, dan X4-nya variabel jumlah salesman. Konstanta sebesar 100,123 menyatakan bahwa jika tidak ada iklan, outlet ataupun salesman yang bertugas, hasil penjualan adalah 100,123 juta per bulan. Lalu koefisien regresi 10,913 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1, ini biaya iklan di koran akan meningkatkan hasil penjualan sebesar 10,913.
Lalu koefisien regresi 4,966 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1, biaya iklan di radio akan meningkatkan hasil penjualan sebesar 4,966. Koefisien regresi min 13,275 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit outlet maka akan mengurangi hasil penjualan sebesar 13,275. Koefisien regresi negatif 13,988 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 orang salesman akan mengurangi hasil penjualan sebesar 1 orang salesman maka akan mengurangi hasil penjualan sebesar 13,988. Untuk UJT digunakan untuk menguji signifikasi konstanta dan setiap koefisien variabel bebas. Hipotesisnya yaitu H0 koefisien regresi tidak signifikan, HA koefisien regresi signifikan. Lalu kriteria uji terima H0 jika probabilitas lebih dari 0,05, tolak H0 jika probabilitas kurang dari 0,05. Itu keputusannya terlihat bahwa pada variabel iklan koran, outlet, dan salesman pada kolom signifikan yaitu nilai signifikannya kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Artinya koefisien regresi dari ketiga variabel tersebut signifikan atau ketiganya memang mempengaruhi hasil penjualan. Variabel iklan radio dan konstanta regresi mempunyai angka signifikan di atas 0,05. Karena itu, kedua variabel tersebut sebenarnya tidak mempengaruhi hasil penjualan. Selanjutnya ke regresi model kedua. Di sini X1 variabel iklan di koran, lalu X2 variabel jumlah outlet, dan X3 variabel jumlah salesman, yaitu 10,744 kurangi 12,949 kurangi 13,273 tambah 174,644. Lalu konstanta besar 174,644 menyatakan bahwa jika tidak ada iklan di koran, outlet ataupun salesman yang bertugas, hasil penjualan adalah 174,644 per bulan. Koefisien regresi 10,744 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 biaya iklan di koran akan meningkatkan hasil penjualan sebesar 10,744. Koefisien regresi negatif 12,949 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit outlet maka akan mengurangi hasil penjualan sebesar 12,949. Koefisien regresi negatif 13,273 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 orang salesman maka akan mengurangi hasil penjualan sebesar 13,273. Selanjutnya regresi uji asumsi multikolinialitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi maka akan terjadi masalah multiko. Model regresi yang baik harus bebas multiko, artinya model tersebut tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Lalu ini ada analisisnya. Kita akan langsung ke aplikasi SPSS-nya. Datanya masih seperti tadi. Kita masuk ke regresi, analis regresi.
lalu linear, kita akan masukkan hasil jual ke dependent. Kita samakan seperti di tabel, ada iklan koran, outlet, dan salesman. Jadi yang kita masukkan iklan koran, outlet, dan salesman ke dalam independen. Selanjutnya di bagian statistik, kita klik bagian covariance matrix dicentang dan covariance diagnosis. Nah, ini centang juga, lalu continue. Selanjutnya klik OK. Setelah klik OK, nanti akan muncul hasil outputnya seperti ini. Selanjutnya diagnosis, deteksi adanya multico. Besaran PIF dan toleran. Pedoman suatu model regresi yang bebas multico adalah yaitu yang pertama mempunyai nilai PIF di sekitar angka 1. Yang kedua mempunyai angka toleran mendekati 1. Pada bagian tabel koefisien terlihat untuk ketiga variabel bebas angka PIF ada di sekitar angka 1, misal 1,053 dan 1,046. Demikian juga nilai toleransi mendekati 1, seperti untuk variabel iklan koran, nilai toleransinya adalah 0,949. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas multikolinearitas atau multico. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian uji asumsi heteroskedastisitas. Tujuannya yaitu menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari heteroskedastisitas. Ini ada kasus dari model 2 regresi ganda yang telah diuji signifikansinya pada pembahasan sebelumnya, itu seperti ini. Apakah akan diuji apakah terdapat heteroskedastisitasnya. Oke. Kita akan masuk ke aplikasi nya, lalu kita akan klik analyze regression linear. Kita masukkan hasil jualnya ke dependent sama sebelumnya, iklan koran dan outlet dan salesman ke independen. Selanjutnya pada daerah sini kita masukkan ke test level untuk memunculkan nama-nama pada hasil output yang nanti. Lalu klik plot. Bagian ini kita masukkan reset ke X, lalu SID ke Y. Setelah itu kita klik continue. Setelah klik continue dan OK, nanti akan keluar hasil output seperti ini. Yang keluar scatter plot. Lalu analisisnya dari grafik di atas
terlihat titik-titik menyebar secara acak seperti ini, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti pada model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi sales berdasar masukan variabel bebasnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke uji asumsi normalitas. Tujuannya yaitu menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel bebas, variabel terikat, atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati. Di sini ada kasus dari model dua regresi ganda yang telah diuji signifikasinya pada pembahasan sebelumnya. Itu ini dan apakah diuji apakah memenuhi asumsi kenormalan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Klik analyze, regression, linear. Lalu seperti tadi, bagian daerah kita masukkan level, hasil jualnya dependent, bukan koran, outlet, dan salesman, kita masukkan independent. Lalu kita masuk klik box, sama seperti tadi, bagian ZPRED, kita masukkan ke X, dan SRE SID kita masukkan ke Y. Cuman bedanya di sini akan dicentang, klik bagian total probability plotnya. Setelah itu klik continue, oke. Lalu akan keluar hasil seperti ini. Jadi dari grafik di atas terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta menyebarnya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai untuk prediksi hasil penjualan berdasarkan masukan variabel bebasnya. Selanjutnya masuk bagian uji asumsi auto relasi. Autokorelasi. Di sini tujuannya menguji apakah dalam sebuah model regresi ada relasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 pada sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah atau korelasinya. Lalu model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Catatan autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah time series atau berdasarkan waktu berkala, seperti bulan, tahun, dan seterusnya. Lalu di sini ada data waktu, sales, dan iklan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian aplikasinya. Di sini untuk menganalisisnya kita klik analyze, regression, linear. Ini kita masukkan sales ke bagian dependent dan iklan ke bagian network. Lalu di bagian statistik kita klik dicentang bagian turbine reaction. Lalu klik continue dan klik OK.
Mengapa kita memilih good relation? Karena di bagian deteksi adanya autokorelasi dapat menggunakan besaran good relation. Panduan mengenai angka DW atau good relation untuk mendeteksi autokorelasi bisa dilihat pada tabel DW tadi yang bisa dilihat pada buku statistik yang relevan. Namun mungkin secara umum bisa diambil patokan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, angka good relation di bawah negatif 2 berarti ada autokorelasi positif. Lalu angka good relation di antara negatif 2 sampai positif 2 berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, angka good relation di atas positif 2 berarti ada autokorelasi negatif. Lalu ini hasil outputnya tadi. Ini hasil outputnya. Kita akan menganalisis bagian model summary-nya saja. Pada tabel model summary terlihat bahwa angka sebesar plus 1,155. Hal ini berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi. Catatan, jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, lihat angka F dinilai signifikan pada tabel alfa, jadi tidak layak untuk dipakai atau korelasi. Bisa diatasi dengan berbagai cara, antara lain melakukan transformasi data, menambah data observasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.